Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nanda Kurnia, NRP 23 2020-026. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian tahap 1 yang telah saya rancang, berjudul Identifikasi Area Rawan Gempa dengan Peninjauan Informasi, Area Studi Daerah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berikut merupakan table of contents atau isi dari apa yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima metodologi penelitian, yang keenam batasan masalah, yang ketujuh sistematika penulisan laporan, dan yang terakhir daftar pustaka. Baik, kita langsung saja beralih pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Pada paragraf pertama, dari latar belakang, saya menjelaskan mengenai letak geografis negara Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia, menjadikan Indonesia sebagai daerah tektonik aktif dengan tingkat seismitas atau kegempaan yang tinggi. Paragraf kedua menjelaskan mengenai sesar Palu Koro, merupakan salah satu sesar aktif yang ada di Sulawesi. Selain itu, bentangan sesar dan kecepatan pergeseran sesar Palu Koro diberitahukan pada paragraf kedua ini. Paragraf ketiga menjelaskan bahwa GPS dapat digunakan untuk pemantauan deformasi kerak bumi. Paragraf keempat menjelaskan lebih lanjut mengenai metode GPS dalam hal pengambilan data untuk mengidentifikasi area gempa. Paragraf ke-6 berisi mengenai data apa saja yang dapat dihasilkan dari pengolahan data GPS tersebut, dan juga terdapat alasan dari penelitian yang saya angkat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana mengidentifikasi area-area yang berpotensi sebagai rawan gempa berdasarkan tinjauan deformasi. Tujuan dari penelitian saya untuk menentukan area rawan gempa berdasarkan tinjauan deformasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah salah satu bentuk mitigasi bencana gempa bumi, yaitu sebagai informasi dalam pembuatan model potensi gempa bumi yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari, khususnya di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah. Berikut merupakan metodologi penelitian yang telah saya buat. Pertama, kedua, melakukan identifikasi masalah. Setelah itu, mencari literatur yang sekiranya dapat saya gunakan dalam penelitian saya. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Lalu, data yang dikumpulkan adalah data pengamatan GPS. Selanjutnya, ada pengolahan data. Globeka merupakan software pengolahan penentuan besar dan vektor data titik-titik GPS. Sedangkan GMT atau Generic Mapping Tools merupakan software untuk menampilkan hasil pengolahan data. Selanjutnya, pengolahan data akan dianalisa perubahan dan besar vektor pergeseran deformasinya secara time series. Dan selesai. Selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, wilayah studi berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Yang kedua, penelitian mengenai analisa deformasi akibat gempa bumi Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018 menggunakan data GPS secara kontinu. Yang ketiga, data GPS yang digunakan adalah data stasiun GPS Course pada awal bulan September 2018 hingga akhir bulan September 2018. Yang keempat, pengolahan data GPS menggunakan perangkat lunak bernama Globeka dan GMT atau Generic Mapping Tools. Yang kelima, analisis vektor deformasi yang dilakukan pada gempa Palu tahun 2018 itu besar dan arah pergerakannya. Selanjutnya adalah sistematika penulisan laporan. Untuk penulisan laporan ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2 tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka dari literatur yang digunakan dan kerangka teori yang menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian mengenai judul yang diangkat. Bab 3 metodologi penelitian, berisi proses dari penelitian yang dilakukan seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4, hasil dan pembahasan, berisi hasil yang didapatkan dari proses penelitian dan analisis data. Bab 5, kesimpulan dan saran,
berisi kesimpulan mengenai seluruh penelitian yang dilakukan dan mengandung jawaban dari rumusan masalah yang telah dimunculkan dan saran untuk penelitian ini. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan untuk pembuatan proposal penelitian tahap 1 saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.